Kita tuh pas mau tidur, cewek-cewek udah pas mau tidur. Di dapur tuh Pak, barang-barang Pak pada ini berjatuhan. Jatuh-jatuhan. Itu jam 12 Pak. Oke. Nah kita tuh, ini suara apa di bawah gitu ya. Ada piring, ada ini, ada kursi jatuh. 2 hari kemudian Pak, ini si Ani ini Pak, nggak keluar-keluar nih. Pagi-pagi tuh, pembantu kan udah nggak ada. Kita ketok-ketok ini nggak ini, gimana nih? Apa dia sakit gitu kan? Apa kita dobrak kan? Kita udah datang leader kita, sama yang lain kita rumah kita dobrak aja. Kaget Pak kita, baru aja kita dobrak, dia udah ngegantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputra Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gua udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat bekerja di kantor koperasi di daerah Karawang. Kita sapa dulu, sebelah gua udah ada Pak Adnan nih. Halo Pak. Halo Pak, Sehat Pak ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Pak, ini kan kerja di salah satu kantor koperasi ini ya. Iya. Itu tahun berapa nih Pak? Itu tahun 2005 Pak. Udah lama nih, Udah. 20 tahun lalu nih berarti Iya. ya. Nah ini kantor koperasi itu di daerah Karawang ya. Iya. Ini berupa kantor atau gimana nih? Ya itu berupa rumah gitu, tapi rumahnya itu rumah orang khas Tionghoa gitu kan. Oh khas itu, Ya, dari arsiteknya itu, tapi itu rumahnya rumah lama. rumah-rumah. Oh Rumah lama istilahnya yang emang tidak ada ini apa ya sentuhan modern gitu. berarti dari vibes-nya ini kayaknya tua banget rumah nih. Tua, tapi karena itu tadi kan bos kita ini mungkin nyari yang murah gitu kan. Oh asal nari aja. Nah, gitu kan. Oke. Berarti ini rumah dijadiin kantor koperasi waktu itu tahun 2005 ya. Iya. Dan letaknya di Karawang. Nah ini berarti ada 2 lantai di situ. Ada 2 lantai, tapi nggak semua apa ya di atasnya diatasin, jadi ada setengahnya yang di atasnya Pak. Oke, berarti lantai 2 cuma setengah. Iya setengahnya, tapi itu pun di atasin lantainya masih pakai kayu. Oh, oke, masih lama banget Jadi berarti nggak ya. dicor ya. Kalau sekarang udah cor-coran semua tuh. Iya. Berarti kelihatan banget nih tuanya gitu ya. Kelihatan banget. Nah, yang kerja di situ berapa orang nih, Pak? Di situ di Karawang waktu itu ada 12, terus isinya di situ ada kasir atau admin 12 ditambah 2 jadi 14. Oh ya 14 ya. Tadi 2 kasir sama admin. Iya. Oh yang 12 ini bagian lapangan. Nah, pas nempatin di rumah ini berapa bulan nih, Pak? Di situ saya 4 bulan Pak 4 bulan doang. sebelum pindah dari situ. Oke, baru habis setelah 4 bulan pindah. Dan tadi sempat cerita sedikit ada tragedi nih ya. Salah satu tragedi lah di kantor koperasi itu yang nanti ceritanya pas cerita aja lah diceritain ya Pak. Siap. Oke, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Pak ya. Dan buat Sobat Tengah Malam nih, yang penasaran sama ceritanya Pak Adnan, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, langsung kita mulai aja nih Pak ya. Kisah Tengah Malam, dimulai. Saya waktu itu mungkin baru keluar sekolah ya, nggak jauh, mungkin sekitar 2 tahun setelah saya keluar dari STM ya, saya nyari kerjaan, dapatlah saya di koperasi atau bank keliling lah kalau sekarang. Di situ saya ketemu sama petugasnya, kebetulan katanya ada lowongan. Saya datangin kan besoknya sambil bawa lamaran. Gitu kan, saya datangin ke tempatnya di Purwakarta waktu itu ya, masih di Purwakarta. Saya datangin, terus alhamdulillah saya di situ di interview, diterima kan bagian petugas lapangan di situ. Terus sesudah diterima
besoknya saya mulai kerja di situ kan. Emang waktu di Purwakarta juga saya tinggal di mes. Saya mulai kan besoknya kerja di Apit dulu kan, di Apit. Dikasih tahu kan jalurnya kan, ada jalurnya masing-masing di koperasi itu. Mungkin dunianya barulah bagi saya. Motor Pentaris dikasih, kita di situ kerjanya jobdesknya nagih kan. Kita minjemin ke UMKM atau ke warung-warung gitu. Terus kita tagih kan, harian kan di sini kan. Oh ya, hariannya. Iya. Mungkin sekarang juga tahun-tahun sekarang masih banyak. Iya, masih ada sih. Masih ada gitu, masih banyak. Terus kita di situ saya sudah kerja training seminggu kan. Diapit sama leadernya atau sekarang mungkin koordinator atau SPP lah. Dia kasih tahu jalurnya gini-gini, saya mulai dilepas tuh Pak. Saya dilepas kan sendiri kan, biasanya berdua. Seperti biasa saya nagih gitu kan, hari-hari saya di situ. Dan ternyata saya berprestasi di situ Pak. Oke, iya. Nah itu kan cabangnya banyak kan si koperasi itu. Koperasi Banggeling itu ada di Cianjur, Karawang, ada di Subang. Oke. Gak jauh lah dari ada di Bandung gitu kan, pusatnya di Bandung emang. Saya di situ kerja tuh, terus sampai saya dapat banyak nasabah kan waktu itu. Nasabah saya banyak, target terus, gitu kan. Sistem di Purwakarta gajinya masih kecil Pak waktu. Oke. Masih kecil, pinjamannya aja masih kecil kan waktu dulu mah, nggak kayak sekarang. Ya gede-gede. Gede-gede. Dulu mah 30.000 gitu kan. Iya. Tagihin keliling ya. 100.000, 200.000, 500.000 tuh udah gede. Iya Dulu mah. benar. Seperti biasa saya nagih sama di situ berbulan-bulan, sekitar 3 bulan lah. Terus saya dipromosikan sama owner saya, bos saya kan gitu kan, yang punya itu. Kamu dialihkan ke Karawang kan. Oke. Kamu siap gak gitu kan. Emang kenapa Pak saya dialihkan? Apa saya gak benar kerja di sini kan? Enggak, bukan gitu. Karena di sana kita butuh kan untuk pembukaan wilayah baru kan katanya. Terus saya kasih kamu waktu 2 hari, kalau siap silahkan kita bawa nanti bareng kan. 2 hari kemudian kita, saya sendiri kan ya harus siap kan. Mungkin di sana mungkin lebih baik kan dari gajinya kan. Berangkat tuh saya 2 hari kemudian berangkat kan, di sana naik motor aja dari Purwakarta ke Karawang tuh 1 jam ya. Oh ya, nggak terlalu jauh ya. Saya jalan tuh karena cuman kota tetangga gitu, kota tetangga Purwakarta mah. Kita berangkat tuh Pak, 2 motor kan sama SPP-nya dianterin ke sana. Kita dianterin. Kota Karawang dulu nggak kayak sekarang Pak. Oh iya. Tahun-tahun 2000 masih perumahan juga, masih gak banyak kayak sekarang. Gak kayak rame kayak sekarang, udah banyak gedung-gedung tingkat. Terus saya dibawa tuh, nyampe ke sana, masuk gang ya dari jalan arteri itu masuk lagi, terus sampai ke kapling kan, di situ ada kapling-kaplingan. Terus dari situ masuk lagi Pak, masuk lagi mentok paling ujung kan, gak ada jalan lagi. Nah pas sampai situ, wih, ini kantor atau apa kan? Dari ininya kok rumah gitu kan? Yang di sana juga di Purwakarta rumah sih. Kalau zaman dulu nggak kayak sekarang di Roko gitu Pak, masih nyewa-nyewa rumah gitu yang murah mungkin ya. Wih ini dari arsiteknya nih, rumahnya zaman dulu kayak zaman Belanda gitu. Di depannya masih apa ya? Ada batu-batu kan yang ditempel-tempel di dinding gitu kan. Dari segi jendelanya juga masih jendela yang tradisional gitu kan. Rumah itu kan udah baru nyampe situ aja saya udah merasa ini gitu, kok bisa-bisanya ya rumah-rumah seperti ini masih ada kan, dibikin kantor gitu kan, punya pekarangan luas, ke belakangnya luas. Saya mulai masuk di situ, pasti saya tinggal di situ Pak. Oh iya. Kontrak kan saya mungkin saya untuk menghemat ya. Ternyata di situ udah ada yang tinggal kan. Saya tanya berapa orang kan di situ kan. Tinggal katanya ada 3 orang, terus cewek 2 di situ juga, orang jauh-jauh semua lah. Kebanyakan karyawannya memang orang Sunda, orang Jawa. Oh oke. Ada yang dari Cianjur, ada Bandung, Sukabumi, Purwakarta, terus orang-orang Karawang juga. Nah disitulah saya nggak ini kan, saya belum
malam bermalam di situ. Saya nggak langsung kerja tuh, saya di situ. Saya istirahat aja, saya di atas kan ada ada rumah lantai 2 yang di situ untuk tidurnya gitu kan. Saya di situ ini dulu lah, ngerokok gitu kan, ngopi di situ. Nah, istirahat dulu saya. Istirahat kan, nanti besok lah katanya. Dari situ aja pas saya ngopi udah kerasa ini hawa-hawanya itu udah nggak enak Pak. Kenapa nggak enak? Kerasa aja gitu, kayak kita lagi sendiri siang-siang bolong juga, kayak bulu kuduk merinding gitu kan. Itu siang-siang bolong gitu kan. Saya abaikan aja lah. Saya ini kan niatnya kerja. Terus besoknya saya mulai kerja seperti biasa. Saya diapit kan, dikasih tahu dulu wilayahnya nih, wilayah saya waktu itu ke gunung Pak. Di Karawang kan ada gunung ya, kita saya ke jalur gunung situ kan, perbatasan Bogor Pura Karawang kan ada gunung. Saya daerah situ lumayan lah. Saya diapit sama leadernya kan, dikasih tahu nih nasabah-nasabahnya di situ. Seperti biasa. Terus sisanya malam pertama tuh aman-aman aja kan. Saya di situ kan kenalan sama orang yang tinggal di situ. Karena kan saya belum kenal juga kan. Iya, baru datang ya. Karena ya tidur kamu di sini. Jadi si tidur tuh Pak, kita nggak di kamar. Jadi di atas tuh ruangan itu gini aja menghampar, terus sisanya pakai karpet. Jadi tidur tuh kayak di barak itu Pak. Iya. Rame-rame di situ. Ya rame-rame lah, nggak kayak private kamar kan, ada pintunya gitu. Cuman udah ada situ gelar tikar kan, ada karpet tikar. Iya. Kecuali cewek yang di bawah, cewek ada kamar. Kamar khusus di bawah. Khusus cewek itu kan, admin itu. Malam pertama ya, mungkin saya waktu itu gak ada gangguan. Saya ngobrol kan seperti biasa. Terus pulang kerja tuh sama teman-teman saya kan, ngopi bareng gitu kan. Kamu udah lama di sini ya, berbagi cerita lah. Hari-hari terus berlalu kan. Di situ kan ada 3 hari kemudian. Nah, hari keempat di situ gitu kan. Hari keempat mulai horor gitu kan. Saya pulang kerja habis itu kan sholat masjid gitu kan. Itu baru habis isya Pak. Yang lain pada main kan. Mereka tuh pulang-pulang jam 10, jam 9, tahu kemana nongkrongnya. Saya kan nggak biasa seperti itu kan. Tinggal saya sendiri di atas, yang di bawah udah pasti admin kan berdua. Nah saya habis sholat isya nih, saya ke masjid pulang. Dari situ, nah pas saya pulang naik ke atas kan, makan kan saya waktu itu. Lagi makan di situ Pak, bulu kuduk tuh merinding. Lagi makan tuh, kayak ada makhluk ekstra gitu kan. Kata saya, ini ada apa? Saya dalam ngomong gitu kan. Tolong yang ada di sini, saya di sana izin, saya di sini makan. Terus sisanya saya maaf kalau mengganggu kan, saya bilang gitu. Baru aja saya berapa suap gitu kan. Ada gelas Pak, ubrok. Jatuh sendiri. Kaget kan saya, lagi makan. Wah ini kayaknya, Masya Allah, kata saya, ini apa? Gelas kok bisa jatuh sendiri gitu kan. Kaget saya di situ. Ya di pikiran saya kan, saya ini aja lah. Yang kira masuk akal, mungkin ada tikus kan. Nah di sini paling banyak tikus lah. Yang namanya kayu-kayu gitu, banyak bahasa tikus. Saya ini aja pikiran saya. Saya iniin aja, ke atasin lagi tuh. Gelasnya gelas zaman dulu kan. Yang complong gitu Pak, yang ada batik-batiknya. Taruh aja lagi saya ke atas, lanjutin lagi makan saya kan sampai habis, cuci tangan, ngerokok, nggak berhenti dari situ saya urunnya Pak. Saya turun lagi ke bawah kan, dari ini kan ke cewek ini pada di luar apa gimana. Saya sini takutnya mereka keluar juga. Terus sisanya zaman waktu itu kan telepon belum begitu ini Pak. Saya menelepon temen juga gak punya HP. Zaman dulu masih Nokia Pak. Saya nongkrong aja di depan dan depan juga udah sepi kan. Di situ emang bukan jalan
nggak ada jalan, ini jalan buntu kan. Udah saya ngerokok aja di luar, terus udah habis satu kan, terus saya balik lagi ke dalam. Nah di situ kaget saya, baru aja saya masuk lagi, udah ada Pak bayangan putih, set gitu kan, bolak balik. Kaget saya, langsung aja saya kan teriak kan, Masya Allah kata saya, ini penampakan apa gitu kan. Saya aja kabur Pak dari situ keluar. Tapi saya belum datangin cewek-cewek, itu baru aja di ruang tengah itu. Udah kayak apa gitu penampakannya kan, bayangan putih set. Kabur dari situ kan, saya keluar kan, saya nyari ke warung aja. Terus saya ngopi di warung, saya nanya sama kejauhan dari situ. Pak, saya mau tanya Pak, rumah yang di sini, yang di pojok itu rumah tadinya kosong apa gimana? Karena saya bilang, ya itu udah dari dulu juga kosong. Kenapa emang nggak ada yang nempatin? Karena emang waktu itu nggak dikontrakin, nggak disewain. Karena itu kan orang Tionghoa semua Pak katanya. Oh, yang nempatin orang Tionghoa. Iya, jadi mereka, karena mereka juga banyak uang, tapi mereka juga suka seni, jadi mereka gak ditempatin juga udah lama Pak itu. Udah 7 tahun gak ditempatin. Lumayan lama berarti itu. Lama, di situ saya kaget. Saya nggak cerita kan. Saya diem aja gitu Pak. Bapak kerja di situ baru. Itu tuh warung itu Pak nggak jauh emang dari situ. Gitu kan, sebelum pas belokan lah warung itu, warung kelontong kecil. Ada di situ saya balik lagi nih. Sepatu teman saya udah pulang kan. Udah nyampe situ, nyampe kembali lagi ke kantor. Alhamdulillah ada yang pulang kan. Ada 2 motor nih pulang teman saya begitu takut. Terus saya assalamualaikum kata saya. Naik saya ke atas. Dari mana cenah Pak? Enggak, saya tadi habis ngopi di depan kata saya. Emang kenapa? Kalau ngopi di sini saya ceritain. Itu perkenalan katanya. Kata mereka. Ya. Perkenalan gimana sih? Perkenalan aja, mungkin Bapak baru di sini. Ya habis itu saya ini aja di mata saya mungkin mereka emang saya baru di situ, perkenalan ya, yang makhluk di situ. Singkat cerita saya tidur aja udah pagi. Besoknya saya kerja lagi seperti biasa gitu kan. Seperti biasa saya kerja dari pagi pulang sore gitu kan. Hari-hari berlalu. 4 hari kemudian teror lagi Pak saya. Waktu itu hujan Pak. Kita nggak kemana-mana, mereka tuh kan kalau malam tuh kan suka main sebentar mereka tuh. Bertiga itu kan saya tinggalin. Nah waktu itu pas hujan, mereka nggak kemana-mana tuh. Saya tanya, lo gak pada main sekarang gitu kan? Kenapa enggak, hujan lah, malas katanya Pak. Terus saya ke bawah nih, yang cewek-cewek juga udah pada tidur. Jam 9 tuh, terus mau ngapain kita? Ya kita ngopi aja lah Pak di sini, main catur kan. Di situ kan ada catur, kita main catur gitu kan. Terus yang berdua tidur, saya main catur berdua tuh. Oh ya. Itu baru aja kita berapa langkah Pak, di kamar mandi tuh air nyala sendiri. Keran apa ya biasa gitu yang ada selangnya sedikit, panjangnya segini dari keran tuh. Cur gitu kan, tarik kenceng banget Pak. Kaget kan kita. Nah di situ saya tuh mempertanyakan omongan mereka tuh. Ada apa tuh di kamar mandi kata saya. Tolong dah dicek kenapa itu kok air keluar sendiri. Katanya, Bapak aja cek ke sana katanya. Saya cek aja Pak, saya jalan gitu kan. Dari kamar mandi itu pas saya buka emang nggak ada apa-apa. Air tuh keluar aja, terus saya tutup gitu kan. Terus habis itu saya tanya ke teman saya, tolong jelasin di sini ada apa sih gitu kan. Apakah emang kejadian ini sering apa enggak? Terus bahasa mereka apa? Sebenarnya Pak ada aja Pak kejadian di sini. Gitu kan. Saya kasih tahu ke Bapak katanya karena takut Bapak takut. Jadi kan selama ini kita juga sering diganggu Pak. Tapi emang gak tiap malam kata mereka. Terus kenapa gak ngomong sama si bos gitu kan, gini-gini. Si bos bahasanya apa? Kenapa harus orang Batak kan beda Pak. Orang Batak bos ini? Dia orang Batak kan bos kita kan. Jadi mereka beda pemikiran mereka.
Yang kayak gitu mah katanya di mana juga ada. Jadi gak usah ini aja, kalau nggak mau ini ya tinggal aja ngontrak bahasanya. Jadi emang orang Batu tuh kayak gitu. Kita ngontrak gak ada uang juga kan. Iya, mau syukur nggak mau ya udah. Gitu, mau syukur ya, kalau mau ya udah gitu. Kok seperti itu. Nah di situ Pak, kita tidur gitu kan. Nah udah saya dikasih tahu sama teman saya ini, udah kita tidur seperti biasa. Besoknya lagi kita kerja lagi seperti biasa. Pagi-pagi kita udah briefing. Nah di situ kan saya ketemu sama si bos. Jadi bos yang di Purwakarta sama di sini beda Pak. Oke. Tapi masih satu marga. Nah di situ briefing pertama saya di situ, terus saya dikenalin kan. Itu belum dikenalin saya karena si bos itu jarang datang kan. Terus rapat, terus kita rapat di situ dibagi rokok Pak sebungkus semuanya. Di situ emang seperti itu budayanya si bos tuh. Kalau pas rapat kita sebungkus rokok nih. Iya. Sebungkus itu senangnya kan, bukan makanan, rokok sama kopi. Nah di situ dia cerita nih, Pak Anen gimana di sini? Tinggal di sini ya Pak. Daerah mana? Daerah Loji Pak. Baik-baik ya di sini ya, di sini lumayan lah nanti pendapatannya kalau target. Jadi kalau di koperasi itu Pak, gaji pokok ada, kalau target ada, kalau kemacetannya nggak banyak dapat lagi. Oh, insentif lah kalau bisa. Insentifnya dari double. Lumayan nih nah, Pak Anen di sini udah berapa ya? Hampir 3 minggu Pak saya bilang. Kenalin, saya kan ngopi di situ sampai biasa yang namanya meeting. Gitu kan tentang apa ya, pekerjaan. Terus beres, terus saya berangkat kasbon. Kita tuh di koperasi kasbon Pak. Kita bawa uang nih kasbon tuh 5 juta, 4 juta. Itu kan seperti biasa saya berangkat itu. Di lapangan tuh saya ini Pak, melamun. Gitu kan, waktu ngopi itu saya dipikir-pikir saya kerja di sini saya nggak kayak di Purwakarta. Kerja isinya gaji gede, tapi saya diteror gitu kan. Oke. Ya. Apakah saya ngontrak gimana? Saya kepikiran Pak. Saya pengen kenyamanan tidur kan. Ya benar. Itu baru sekian hari aja saya udah 2 kali diteror. Dipikirin kan saya belum punya uang untuk kontrak. Ya terusin aja lah saya jalani saya bilang. Beberapa hari kemudian seperti biasa ya, kita udah selesai nih makan. Kita tuh makan bareng Pak keluar. Habis maghrib tuh kita makan bareng nih. Semuanya sama cewek sama teman-teman kita bareng ya. Ke Pecel Lele gitu jalan kan. Karena di situ kan gak ada di daerah situ. Kita jalan nih ke depan 500 meter mah ada. Kita makan Pecel Lele bareng-bareng di situ kan. Semuanya sama cewek berdua, kita laki-laki berempat pakai motor. Habis makan gitu kita pulang nih. Pulang tuh ini Pak jam 11-an. Kita lama di Pecel Lele itu. Jam 11 kita mau pulang. Nah di situ horor lagi Pak. Kita aja baru nyampe situ. Ada teman kita tuh yang kesurupan. Dia lihat dulu di jendela tuh, di jendela kaca tuh dia lihat seseorang. Jadi mukanya doang, tuh sisinya dia langsung teriak kan. Pas sampai situ, wow, gitu kan teriak. Kenapa kata saya kamu? Wah saya lihat ada muka cewek di situ di kaca, terus langsung menghilang gitu kan. Dia teriak gitu, habis teriak gitu dia kesurupan itu jam 11. Nah kita kan bingung situasi seperti itu. Kita pegangin nih kan, dia sampai isinya matanya ke atas, ngomongnya gak karuan kan. Kita tanya aja ini, tolong jangan diganggu teman saya kan. Ini siapa, jangan diganggu teman saya. Dia gak ngomong Pak, jadi gerakannya itu kuat banget. Jadi kayak gimana sih, kayak orang kesurupan. Nah, kita tuh berdoa di situ sampai isinya dia sadar kan. Kita sadar sendiri gitu kan. Terus kita remuk di situ. Si cewek ini kan udah ketakutan. Pak, saya gak mau nanti malam saya tidur di atas saja kan. Kita masuk kan. Kita ini Pak di dalam tuh kita liatin. Apakah benar ada cewek gitu kan tadi di ini. Ya udah jelas kita tahu itu adalah makhluk astral kan. Istilahnya kan kita ini aja di depan cewek. Gak ada nih, gak ada ini gitu kan. Kita
cek ke belakang, ke dapur. Emang rumah itu gede Pak. Oke. Jadi si kamar itu ada 4 di bawah tuh. Di bawah 4. Iya, di tengah 2, di dekat dapur tuh ada lagi 2. Gede juga ya. Nah, terus di belakang tuh ada pekarangan juga. Oke, taman. Iya, taman gitu kan. Orang Cina biasanya kan ada taman. Teman-teman ada tulisan Cina. Nah, kita sampai ke belakang tuh cek. Gak ada nih, gak ada apa-apa. Padahal mah kita takut semua kan. Saya mah udah pasti jelas. Malam ini saya gak mau tidur di sini Pak. Pak Nen sama Anen panggilnya A kan. Pengennya di atas terus gak enak dong cewek. Tinggal di atasnya malam ini doang gitu kan. Terus kita ke atas nih semua, tidur di atas. Cewek ya kita pisahin gitu kan. Kita pisahin tuh jam 11. 2 jam kemudian nih. 2 jam sampai 3 jam kemudian. Ini si cewek ini satu gak ada Pak. Nah si cewek ini satu gak ada. Ada yang teriak nih. Teriak dia tuh teman saya tuh. Bangun. Kenapa? Ini katanya si Santi gak ada. Gak ada kemana kata saya. Ke toilet kali. Bangunin saya gitu. Ke toilet coba saya cek. Gak ada. Panik Pak di situ kita. Apakah dia ke bawah gitu kan? Udah kita cek aja. Saya minta temenin sama teman. Kita cek ke kamar yang di bawah. Kita cek satu-satu di kamar yang ruang tengah tuh nggak ada. Di sini nggak ada. Terus ruang dapur juga nggak ada. Ruang yang satu lagi kamar satu lagi nggak ada. Panik Pak kita tuh di situ. Kita istilahnya bingung kan situasinya. Apakah ada di belakang nih? Kita buka. Ternyata Pak di situ dia udah pingsan. Di belakang di pekarangan itu. Di pekarangan? Iya. Di pekarangan itu dia pingsan udah posisi di bawah. Dan di situ Pak kita kaget. Masya Allah kata saya. Ini si Santi ada di sini. Kita panggil yang lain di atas kita bopong. Mengerikan Pak situasinya. Malah kita si ini yang teman di atas yang satu lagi nangis terus. Malah dia pengen keluar dari rumah itu. Kata saya nggak usah tanggung ini udah jam 2 kan. Udah kita bawa aja ke atas. Kita tidurin gitu kan. Kita usapin kan ininya kan. Sambil baca-baca. Nah berlalu kan sampai subuh. Berlalu kan kejadian itu. Nah di situ Pak. Paginya saya ini ngomong paginya kan ke bos saya. Nanti si bos kesini kan. Saya bilang ke leader kita. Ya coba aja tungguin cepat tuh kesini. Alhamdulillah datang. Oke, ya. Datang dia kan biasa nggak briefing sih, cuman datang tanda tangan kasbon aja dia yang tanda tangan kan. Selain leader saya kan. Saya ceritain, bos ini Pak. Ternyata di sini kejadian anu kan. Ini udah mengerikan. Cewek udah tadi malam gini. Terus apa hubungannya sama saya? Bahasanya gitu. Iya. Apa hubungannya sama saya? Ya kan kita ini Pak kerja di Bapak. Terus ini kan udah menyangkut bukan hanya ini, udah teror ini rumah ini ada penunggunya terus istilahnya. Kita isinya nggak bisa berbuat apa-apa, takutnya kan kita nyawa juga. Udah gini aja. Besok saya panggil dukun. Jadi di orang Batak tuh bukan ustadz yang dipanggil itu dukun. Nah, kita mah yang nurutin aja. Ya udahlah. Terserah bos kalau gitu. Dia panggil. Dukunnya itu bukan orang kayak orang kita, Pak. Orang Batak juga. Oke, kenalannya mungkin ya. Ya, nggak tahu saya juga dibawa kan besoknya dibawa kan. Itu kan habis maghrib dia dibawa terus dibacain pakai bahasa Batak. Ya ritual gitu. Ya. Ritual kayak pendeta ini kan Kristen gimana Pak? Dia cuma bawa salib nih ke atas, jadi bawa air nih. Oh, diciprat-cipratin. Ciprat-cipratin gitu kan. Bahasanya dia tolong yang di sini jangan ganggu. Iya. Tolong yang di sini jangan sampai ke belakang. Itu ada bos juga nungguin di situ. Itu habis maghrib kan. Beres katanya. Bos kata si dukun ini. Ya udah dia pulang kan. Itu seperti biasa tuh, udah gini aja lah. Ke cewek tuh, kamu tidur lagi di tempat kamu gak enak, tidur di atas tuh. Kayak kemarin dia bilang,
kamu tidur di sini, di sini. Kita di atas lagi. Emang setelah itu gak ada Pak. Kita nggak ada kejadian aneh di rumah itu, nggak ada berhari-hari gitu kan. Alhamdulillah nggak ada gitu kan. Kita kerja lagi seperti biasa. Terus gini, berapa hari kemudian admin tuh ada yang sakit Pak. Oke. Sakit, terus dari situ sakit dibawa kan sama leader tuh. Gitu kan, dibawa gitu kan. Sama leader ke klinik, obatin. Suruh minum obat kan. Terus sisanya kamu gak usah kerja, kata leader saya kan. Kamu ini aja tidur di situ kan. Biar admin yang satu lagi yang kerja gitu kan. Nah, terus minum obat itu kan si Yani itu. Ya, namanya Yani ya. Minum obat. Dia 2 hari Pak nggak kerja, dia di kamar aja. Si leader udah ngasih tahu ke si bos ini nggak kerja dulu, mana sakit. Kita tanya ini, kamu masih kuat ya atau mau pulang ke Subang kan? Enggak, katanya saya mau kerja masih di sini masih kuat. 2 hari 3 hari kemudian sembuh kan? Sembuh kan si admin ini kan. Nah berapa hari kemudian nih, ada 2 hari sama 3 hari kemudian, seperti biasalah kita pulang kerja terus saya ke masjid, si cewek juga di situ beli TV. Jadi si bos tuh kita dibeliin TV Pak. Buat hiburan mungkin ya. Kita karena udah musik mah udah jelas ada. Zaman dulu mah nggak bluetoothnya nggak kayak ini. Jadi masih bukan bluetooth dulu mah, masih zaman ini tahun 2000-an juga. Beliin tuh TV di atas. Kata si bos, datang TV, emang ngasih tahu leader kita besok ada TV. Tempelin tuh TV di atas buat kita hiburan kan. Zaman dulu mah nggak ada, masih sekarang kayak TV kabel, TV internet kan nggak ada ya. TV satelit, dulu masih manual ya. TV tabung ya. Nah, wah bagus nih TV-nya, zaman dulu masih TV tabung. Kita ada hiburan nih. Jadi kita sekarang nggak usah lah pada keluar lah. Nggak usah pada keluar gitu kan. Kita nonton aja di sini. Saya sendiri takut kalau ditinggalin, saya bilang gitu kan. Kita nonton TV nih, biasa kan. Nah, baru aja kita 1 jam kemudian kita lihat TV. TV itu mati Pak. Oke. Mati sendiri. Padahal TV itu baru. Pek gitu kan. Ini kenapa nih TV kan? Ini TV baru masa kayak gini gitu kan. Pengebohong si bos kata saya kan. Kebetulan saya yang paling tua kan. Masa mungkin TV baru kayak gini. Mati hidup. Terus kita cek kan, ini bener. Apa yang salah gitu kan? Kita matiin aja Pak. Udahlah kita tidur nih, nggak beres TV. Besok saya laporin lah ke si bos. Baru aja kita mau tidur, TV tuh nyala sendiri Pak. Padahal itu udah dicabut. Dulu mah TV kan TV tabung jarang pakai remote Pak. Kita cabut aja dari sini, nyala sendiri. Tapi kecabut? Dicabut listriknya. Wah. Nah di situ Pak. Iya. Kita tuh teriak semua. Bukan ini lagi. Kita udah situasinya ini udah parah. Kita bangun gitu kan. Woi, bangun. Ini TV nyala ini. TV nyala. Kan udah dicabut. Kita tuh berdebat Pak 4 orang itu. Iya. Ini TV nyala, lihat itu sih. Kan udah kita cabut, coba cek, kita cabut itu. Kita lihat itu. Udah nggak nyolok tapi ini TV nyala. Tapi nggak ada gambarnya Pak. Jadi dia cuma putih belang gitu. Ada naik turun. Dulu tuh kan sering gitu gangguannya, naik turun atau misalkan terus jalan. Nah di situ kita, ini gimana kita nih? Gitu kan, ini udah jam 12:30 lagi. Panik Pak kita tuh. Udah aja kita kabur dari atas tuh. Kabur kita ke bawah. Kita nyemperin yang cewek aja. Kita ketuk-ketuk nih. Saya ada apa Cina? Kita mau tidur aja bareng-bareng di sini. Gimana? Boleh nggak? Emang ada apa di atas kan ada TV. Ada gangguan gini-gini gitu. Saya pengen tidur di sini lah. Kita jadi numpuk Pak di situ. Gantian berarti nih. Udah jelas si cewek yang satu juga udah berdua kan tidurnya biar satu amat karena dia ketakut. Kita di situ jadi berenam Pak di situ.
Kita di bawah, si cewek mah di ranjang. Zaman dulu gak ada spring bed. Jadi di ranjang di situ kan. Kita tidur sampai subuh. Nah di situ kita paginya rembuk. Ini kayaknya kita udah nggak normal di sini. Gitu kan? Apakah kita ngontak semua kan patungan kan? Tapi kita belum gajian gitu kan saat ini. Bulan misalnya itu udah hampir 2 bulan, Pak. Oke, ya. Bulan kemarin kita habis. Tapi kita gajian nih masih lama nih, seminggu lagi. Kita gimana nih? Udah terus nih kacau. Kita malah diteror hantu-hantu di sini. Tapi kita bilang nih udah positif, udah aja ntar bulan depan sebulan lagi kita di sini kan. Kuat gak gitu kan? Bilang kuat gak di sini? Gitu kan. Kata teman-teman saya udah kita kuat-kuatin aja lah. Udah jelas mereka udah si cewek mau patungan kontrak. Yang ini kita berempat mau ngontak tadi kan. Tapi bulan depan, Pak. Itu bulan ketiga. Nah kita seperti biasa lah kerja makan. Di situ ada pembantunya Pak. Oke. Datang. Jadi si bos ini ngedatangin pembantu. Ngedatangin pembantu gitu kan suruh masak. Tadinya nggak dikasih makan Pak. Tapi emang rata-rata si koperasi itu dikasih makan. Tapi di tempat itu nggak dikasih makan. Tapi si bos itu inisiatif. Ini harus dikasih makan nih anak-anak. Datangin pembantu orang Cikalong. Ya. Orang Bandung kan datang gitu kan, nanti ada pembantu katanya besok masak pagi-pagi gini, terus tidurnya bareng nanti sama cewek kan masih muda tapi janda. Di situ mulai masak tuh besoknya dipasakin gitu kan, dia masak terus pokoknya mau berangkat tuh kita pokoknya makan dulu Pak, makan dulu gitu kan, makan ngopi gitu kan. Terus berlalu 2 hari kemudian si cewek ini kan nggak tahu di situ banyak kejadian horor. Oh iya, masih baru dia. Nah ternyata beberapa hari kemudian si cewek ini pacaran Pak sama teman kita nih. Pacaran tanpa sepengetahuan kita, mereka cinlok lah pacaran, yang ini janda yang ini masih bujangan. Teman kita tuh kan mereka pacaran ternyata. Hari-hari berlalu kan beberapa hari kemudian. Nah di situ Pak horornya lagi. Jadi si teman kita tuh Pak di situ ternyata melakukan hubungan intim. Oh, temennya yang nginep ini? Hah? Yang nginep ini? Ya yang nginep ini sama yang pembantu ini melakukan hubungan intim. Ternyata itu pun ya istilahnya inilah curi-curi gitu kan pas kita tidur. Mereka melakukan hubungan intim di kamar dia. Oke. Gitu kan. Terus beberapa hari kemudian tuh setelah kejadian itu disitulah Pak horor yang lebih hebat lagi. Kita tuh pas mau tidur, cewek-cewek udah pas mau tidur di dapur tuh Pak barang-barang Pak pada ini berjatuhan. Jatuh-jatuhan. Itu jam 12 Pak. Oke. Nah kita tuh ini suara apa di bawah gitu kan. Ada piring, ada ini, ada kursi jatuh. Kita tuh takut Pak bangun. Aduh, jangan-jangan kita ini ketemu lagi nih sama penunggu di sini. Wah, udah takut Pak, mau ke bawah nggak berani gitu. Tapi kita harus paksain. Ini soalnya udah kenceng piring gitu Pak, pecah gitu kan. Oh, pecah. Iya dipecah-pecahin, dilemparin nggak dilemparin. Kayak orang ngamuk gitu. Iya ngamuk. Kita ke bawah terus di situ kan. Kita ke bawah terus plok. Kita lihat piring mulai berpecahan di situ kan. Udah segala macam pecah. Nah di situ kuntilanak kita tuh penampakan. Rambutnya panjang, pakaiannya putih. Pokoknya kita pas penampakan itu Pak semua kabur. Laki-laki tuh semua keluar. Kita teriak. Bukan ini lagi, saya sendiri teriak. Masya Allah gitu kan. Kita kabur nih ke depan. Kita sampai isiannya udah gak karuan. Ini si cewek-cewek ini ternyata gak sadar kita tuh pada kabur gitu Pak. So, nggak sadar apa nggak denger nih? Nggak tahu kita juga. Kita kabur nih keluar. Kita kemana aja tuh sampai ke depan gitu kan. Nah di situ Pak. Karena kita tuh takut balik lagi, kita tidur di masjid. Kita tidur di masjid gitu kan. Terus sampai subuh gitu kan.
Pagi-paginya heboh. Udah kita balik lagi ke sana pagi-pagi kan. Si cewek-cewek ini heboh. Pak, ini siapa yang mecah-mecahin? Oke. Piring-piring gitu kan, pembantu juga heboh. Ini siapa yang bertanggung jawab ini? Karena kan dia belum tahu. Piring-piring pecah ini sini. Kita kasih tahu nih kejadiannya tadi malam kayak gini kan. Kayak gini kan. Wah, yang benar katanya. Iya. Situ mungkin belum tahu gitu. Mbak belum tahu kali ya di sini gini. Nah, di situ Pak, isiannya dia mulai ketakutan. Besok malamnya kita kan tidur lagi seperti biasa. Nah, di sini Pak, yang namanya Yani itu besoknya itu melamun terus. Dia melamun gitu kan. Baru aja isiannya 2 minggu sembuh kok melamun terus ini si Yani itu. Si Yani itu melamun terus kan. Gak begitu ceria gitu kan. Coba tanya dah. Dia gak begitu gak biasanya gitu kan jadi admin tuh. Biasanya dia suka bercanda. Kok ini udah 2 hari ini. Coba tanya ke leader kita gitu. Apakah dia emang sakit atau pengen pulang. Dia bahasanya datar Pak. Enggak apa-apa. Tapi nggak ada, mukanya tuh nggak ada senyum gitu kan. Datar aja ya. Iya datar gitu, nggak ada senyum-senyumnya gitu. Terus di situ isiannya kita tuh kan lembuk nih. Lembuk lagi kan Pak. Ini jangan-jangan dia sakit, ini anak orang. Apa suruh pulang aja, telepon si bos. Kata leader kita gak usah, dia sendiri masih kuat kan katanya. Nah besoknya lagi nih kesurupan dia tuh Pak. Si Yani ini? Si Yani itu habis dari toilet di pagi-pagi, bukan malam. Habis dari toilet dia kesurupan langsung menggeram di situ kan. Kita tanya semuanya, tanya sampai dia isinya kita pegangin, kita tanya ini siapa yang masuk. Terus kenapa masuk ke teman saya ada apa? Ini saya mau bilang, kebebasannya gini, tolong yang di sini hormati saya, penunggu di sini, saya yang tidur di sini, yang telah tidur lama di sini, gitu kan? Emang kenapa? Kata saya. Kenapa emang kita nggak ganggu apa selama ini kita ganggu isiannya. Terus di sini jangan bilang gini, karena saya udah diludahin, kamar saya udah dikotorin. Di kamar yang mana kata saya? Kamar yang mana yang Anda maksud? Tolong, pokoknya saya gak mau. Ini kamar saya udah dikotorin sama cewek itu. Tolong dia, katanya, usir dari sini. Sampai dia sadar tuh, nunjuknya ke pembantu itu. Kita tuh heran, ada apa kan? Ini ada apa nih sampai si pembantu ini? Sampai dia sadar pingsan, kita bawa ke kamar kan. Kita tanya, kamu udah ngelakuin apa? Gini. Tolong kasih tahu, kamu ngotorin apa di kamar ini gitu kan? Karena dia kan tidurnya di kamar yang belakang pada ke dapur. Kamu udah ngelakuin apa? Ya jujur. Dia telah melakukan hubungan Pak sama teman. Kaget Pak kita. Setelah kejadian itu, isinya siapa yang telah kamu bawa nama siapa? Si Anu diusir, dikeluarin. Si pembantu dikeluarin. Karena kita gak mau kejadian lagi. Nah ternyata Pak, itu udah bukan klimaks itu. 2 hari kemudian Pak, ini si Yani ini Pak, gak keluar nih. Pagi-pagi tuh, pembantu kan udah gak ada. Kita ketok-ketok ini gak ini kan. Terus kita gimana nih, apa dia sakit gitu kan. Apa kita dobrak kan, kita udah datang leader kita. Sama yang lain kita rembuk, kita dobrak aja. Kaget Pak kita. Baru aja kita dobrak, dia udah ngegantung. Itu pakai selendang gitu Pak. Pakai selendang, dia ikat ke atas gitu kan. Jadi di atas tuh ada
plafon gitu kan dari kasur. Nah gantung Pak, kita panik di situ. Kita nggak bisa lihat, baru saya seumur umur ngeliat jenazah gitu nggak. Jadi selama lihat di TV, kita udah kayak gitu Pak, bingung nih, kita harus lapor polisi nih. Tapi kita mastiin masih hidup gak? Ini udah keluar kan lidahnya, begitu. Setelah itu ya kita lapor polisi. Nah kita lapor bos kita, lapor polisi, dan di situ karena isinya dia orang nggak punya, ini nggak diotopsi Pak. Katanya itu tadi, katanya percintaan, bahasanya anu-anu kan. Terus kita nggak tahu. Uang itu udah sama kepolisian kan, dibawa ke jenazahnya ke Sumeng. Itu rame. Pohon tersebut rame. Dan itu bener-bener itu bikin shock itu bos saya. Nah bos saya itu setelah kejadian itu dia, karena udah seperti itu, dia baru inisiatif nari untuk pindah dari tempat itu. Dan dia kan diinterogasi sama kepolisian. Terus kita juga jadi saksi Pak. Kita jadi saksi, dan emang polisi nggak bisa nerima bahwa di situ ada kejanggalan, nerima, tapi dia nggak bisa jadiin bukti. Terus kita polisi ya dia menyidik kan, ini apakah dia emang ada hubungan asmara sama yang lain. Misterius Pak. Jadi waktu itu nggak ada jejak digital kan. Itu kan kasus itu lenyap seperti ini Pak. Jenazahnya dibawa, terus istilahnya dikasih kompensasi karena sama si bos keluarganya kan. Berapa juta waktu itu, 20 juta kan. Sampai istilahnya kita ke sana di daerah gak jauh lah dari sekarang mah ya, Bupati KDM ya, mungkin sekitar 5 kilo dari situ ya, daerah-daerah situ. Kita ke sana, kita melayat tentang jenazah. Itu menguap Pak. Cuman itu tadi kita nggak tahu itu dia jantung diri kenapa. Gitu kan, apa karena dia emang udah berapa hari ini dia mukanya pucat, ngomongnya kayak lain. Nah di situ kita, ini kan udah mau si bos lagi nyari mau pindah kan, ya kita harus menunggu. Iya, ya kita nggak bisa, nggak mau saya tinggal di situ, gitu kan. Nah di situ kita yang cewek kan tinggal satu lagi nih. 3 hari kita nggak tidur di situ Pak, di rumah si bos. Kita tidur di rumah si bos di perumahan di Karawang, di perumahan Perumnas ya. Ada perumahan zaman waktu itu. Kita tidur nih, kayak udah tidur aja di rumah saya dulu sebelum ini. Tapi anggar ya, cuma 3 hari gitu. Setelah itu ya kita balik lagi ke situ. Kita nggak tidur Pak. Semalaman sampai subuh Pak. Nggak ada, kita terjaga. Sampai beberapa hari kemudian, emang udah nggak ada lagi tuh kejadian seperti itu. Terus bos saya dapat lagi rumah, isinya kontrakan sewaan yang lebih bagus, tapi bukan ini ya, bukan rumah kayak gitu lagi. Jadi perumahan yang benar-benar bagus, yang terjaga. Mungkin karena dia udah kejadian seperti itu, dia juga hampir-hampir kena ini sama kepolisian karena udah lalai kan. Dia harus membayar kompensasi juga keluarganya. Dia habis lah waktu itu uang kan untuk ngurusin semuanya, bayar juga ke kepolisian kan. Dapat waktu itu si bos ini, kita pindah di situ. Kejadian itu teman-teman kita Pak yang nggak tinggal di situ tuh, ini aja istilahnya, mereka mah enak pada pulang gitu kan. Ada yang deket, ada yang emang udah punya uang gede, dia ngontrak. Bahasanya seperti ini. Mungkin dia meninggal emang udah kerasukan dulu, kata teman saya. Jadi dia emang buat itu emang udah kerasukan, setannya udah digantungin gitu. Bahasanya. Nah kita nggak tahu awal-awal, mau kita pindah aja lah, melupakan kejadian itu. Istilahnya kita pamit dari situ. Emang rumah itu Pak, istilahnya udah di inilah. Udah tadinya garis polisi itu belum dibuka kan, istilahnya kan. Terus mesti di ini lagi kebok, kenangan pahit di situ, kita pindah ke tempat yang lebih baik di situ.
Saya kerja di situ nggak lama emang. Saya 2 bulan kemudian saya keluar karena saya ada kerjaan juga ada panggilan di pabrik ya waktu itu. Di Karawang juga PT Texmaco ya. Saya pindah profesi dari ban keliling. Saya pamit baik-baik dan kejadian itu bagi saya itu nggak bakalan saya hilang ya karena kisah nyata ini emang saya lalui tahun-tahun itu kan, saya lalui bulan-bulan itu dan kejadian itu emang itu emang gempar di situ dulu tuh. Sampai bos saya tuh pindah dari tempat karena di orang Batak tuh tipikalnya susah Pak. Keras Dia ya. kalau belum kejadian tuh baru. Emang dia juga percaya hal tapi di mata mereka tuh yang ada uang aja Pak. Bagi dia anak buah itu penting dia menghasilkan uang, gak peduli dia mau mati di situ mau apa. Makanya saya waktu itu keluar ada panggilan lah. Disitulah saya terakhir kerja. Dapat kerjaan yang lebih baik Ya sekarang mah mungkin koperasinya udah gede Pak. di daerah sana ya. Udah banyak cabangnya. Masih ada, cuman dia berganti nama gitu. Saya dengar sih masih ada. Masih ada. Ini pertama kali ya. Iya. Pertama kali atau bisa dibilang seumur hidup baru pertama kali ngeliat orang yang langsung menggantung begitu. Asli. Pertama kali. Pertama kali Pak sama saya. Lidahnya keluar. Pokoknya nggak kebayang. Kita lihat di berita aja Pak udah ini orang kita ganti. Lihat langsung sendiri. Wah, paling pas kita buka kita dobrak. Udah ngegantung di tengah-tengah. Tapi tahu nggak Pak, kira-kira motifnya itu apa sih? Kenapa? Ya justru itu kan Nggak benar-benar nggak tahu. Nggak ada. kepolisian itu nggak ada clue-nya, nggak ada isinya dia ngasih kabar nih orang ini karena nggak diotopsi. Oh, keluarganya juga nolak Dia nolak. karena nggak ada biaya mungkin ya. Pertama itu, kedua anak saya nggak mau dibedah kan otopsi kan otomatis ada pembedahan bukan mungkin. Kita nggak tahu yang namanya kita masih muda apa waktu itu umur kita di bawah 30 kan. Jadi keluarganya ini dari kepolisian berarti nggak sempat meriksa tubuhnya segala macam. Ya pokoknya si itu kan dari olah TKP dulu di situ dilihat emang polisi datang terus isinya dibawa kan terus dibawa ke rumah sakit ya di situ rumah sakit daerah Karawang kan Iya. karena di sana nggak ada rumah sakit Polri kan adanya di Jakarta ya di situ disimpan jenazahnya sampai persetujuan dari keluarganya kan nggak ada tanda tangan untuk otopsi. Berarti karena keluarganya ini nggak menyetujui, Iya. jadi polisi ini nggak tahu kalau ini tuh ada indikasi-indikasi, mohon maaf atau enggak. Iya Bisa jadi dia terus seakan-akan dibuat. Bisa jadi. Karena tidak ada persetujuan, makanya polisi nggak tahu. karena polisi untuk pengotopsi untuk menyelidik itu harus ada tanda tangan persetujuan Pak dari dan itu pihak keluarganya emang orang nggak mampu dia petani kan dia menolak untuk itu semua menganggap itu adalah takdir emang dia juga dapat uangnya dari bos kita tapi kan kasus itu misteri Pak Misteri sampai apakah dia emang dibunuh sekarang. Apakah emang karena beneran kita dia- nggak megang nggak berani megang apa takut ada sidik dari kita waktu itu kita ini aja pegang ininya aja kakinya kita ngerasain masih ada kekilipan kita gini-gini doang udah nggak ada Berarti itu nggak diturunin sampai polisi datang. nggak diturunin kita panik pas semua kita laporin ke tetangga Serba salah sih ya, takut juga. iya terus kita telepon juga ada teman kita yang ada punya HP kan telepon ke bos kita datang bos kita di situ dia bahasanya ini aja dia kok bisa kayak gini katanya dia gini-gini doang kok bisa kayak gini Bingung juga ya. nah, Tapi dari tekanan kerja si almarhum Yani tadi. Ini nama samaran ya, bukan Iya. asli. Tekanan kerja di almarhum Yani ini berat nih. Maksudnya sudah diomelin si bos nggak tahu Pak Adnan. kalau dari situ masih enggak tapi karena dia emang admin tuh ngurusin uang ya pembukuan terus uang itu harus sesuai kan Iya. tapi dia tekanannya nggak terlalu ini sih tapi mungkin godaannya dari rekan-rekannya gitu yang menggoda dia ya kita sendiri nggak tahu dia apakah punya hubungan asmara di sini apakah di tempat lain dia punya apa putus karena sebelum itu emang dia udah sakit Sering Terus- sakit-sakitan. terus dia juga udah kayak
hasilnya gak begitu ini, seperti saya bilang tadi kan, dia gak begitu ceria. Murung terus. Iya, jadi kita shock Pak kejadian itu. Saya sendiri gak bakal lupa Pak. Berarti bisa dibilang ini bukan karena tekanan kerjaannya. Iya, Dan tadi juga kalau soal asmara atau mungkin gimana, kita kalau asumsi ini apakah dia cemburu si cowok ini yang pacaran sama yang si pembantu ini, teman ya bapak? mungkin Mungkin juga ya, Mungkin tapi juga. kita itu cuma asumsi. Karena asumsi dan spekulasi waktu itu. Malah kita waktu itu pas ini kan beberapa hari setelah meninggal tuh kita nyari info apakah dia emang, karena waktu itu jejak digital susah sih Pak. Karena kenapa HP nggak kayak Android sekarang? Kalau misalnya dia punya HP kan SMS-nya tahu, Ah. bisa dilihat SMS-nya dia lagi masalah kan dia Nah pacarnya, gitu. atau ada masalah sama keluarganya, Nah, atau ada masalah selain gitu kan. Nah. Ini nggak ada sama sekali. nggak ada. Jadi dia punya HP juga, HP jadul kan, Nokia, bukan nggak kayak sekarang yang ada jejak digitalnya. Mungkin waktu itu ya menguap aja. Dan itu misterius itu sampai sekarang. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu. Dan berita itu heboh waktu itu Pak. Heboh aja di Kerawang. Oke, itu tadi cerita dari Pak Adnan nih. Jadi kurang lebih 4 bulan ya Pak tinggal di situ, dan emang ada kejadian yang bisa dibilang mengerikan. Mana ada di situ yang merupakan pekerja situ tadi, almarhumnya ya. Dia seorang admin di koperasi itu. Sekali lagi buat sobat tengah malam yang kirimin aja Al-Fatihah ya buat almarhumnya. Semoga aja diterima di sisinya. Amin. Oke, terima kasih banget nih Pak. Siap. Untuk share pengalaman pribadinya luar biasa seru nih. Dan sobat tengah malam nih, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitulah kata gue Putra pamit undur diri. Pak Adnan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.